Baik, kita sekarang akan membahas aspek lain ya dalam development, dan ini adalah aspek yang sustain ya, permasalahan yang sustain sebenarnya dalam pembangunan ya. Dan ini menurut ya ini secara empiris dan juga dari sudut pandang manapun ya, bahkan dari sudut pandang agama sekalipun, ini masalah yang akan sampai akan terjadi ya sampai kiamat nanti ya. Jadi kita sekarang akan membahas development and climate change ya. Kita akan membahas aspek pembangunan lain. Minggu lalu kita sudah bahas ada trade off lain ya, dari development, yaitu trade off development dengan inequality ya. Nah, sekarang kita akan membahas trade off inequality trade off antara pembangunan ekonomi ya dengan aspek climate ya, aspek climate. Dan ini masalah ini yang menjadi PR sebenarnya ya. Kalau dulu Millennium Development Goals ya, MDGs itu relatively berhasil ya, ya walaupun tidak 100% ya. Tetapi at least hunger ya, kelaparan dan juga poverty ya, world poverty and world hunger itu relatif bisa di-tackle ya oleh MDGs ya, Millennium Development Goals. Tetapi PR terbesar dari MDGs yang kemudian dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals gitu ya. Ini adalah dua hal yang terutama, itu adalah aspek inequality yang sudah kita bahas kemarin minggu lalu dan dua kuliah sebelumnya, dan aspek climate ya, aspek climate. Makanya namanya juga sustainable ya, Sustainable Development Goals. Jadi sustainable itu ya more or less terkait lingkungan ya, dan juga aspek-aspek yang lain. Clean water, terus deep ocean yang lain itu sebenarnya ke climate juga masuk ya. Tapi kita sekarang akan bahas tidak semua aspek climate change ya, tapi kita akan bahas sekarang sebagian aspek, dan ini yang utama ya, yang utama terkait environmental Kuznets curve ya. Ada yang menyatakan hipotesa ini bahwa ada trade off ya antara development dan environment, lingkungan ya. Ini framework-nya namanya environmental Kuznets curve ya. Jadi kalau kemarin Kuznets curve itu kemarin kan trade off antara inequality dengan dengan development juga inverted U ya. Nah, ternyata dalam aspek environment juga more or less sama gitu ya. Jadi rising development gitu ya, rising affluence, rising income itu kemudian akan menyebabkan degradasi lingkungan ya. Tetapi sampai level income tertentu nanti akan ada satu masa bahwa degradasi lingkungan itu pengurangan penurunan kualitas lingkungan itu akan semakin menurun gitu ya, akan semakin menurun karena akan diatribusi oleh berbagai macam hal ya, teknologi salah satunya dan seterusnya, akan kita bahas nanti ya. Nah, kita sekarang ada development, ada environment. Masalahnya how to measure ya environment ini ya, environmental degradation ini, bagaimana cara mengukurnya. Salah satu framework yang paling umum ya oleh World Bank, oleh IPCC itu intergovernmental panels ya, on climate change ya. Ini salah satunya adalah carbon emission ya, carbon emission. Kenapa tidak misalnya
GHG yang lain ya, greenhouse gas yang lain. Kalau biasanya kalau sulfur gitu ya atau nitrogen dioksida itu kan biasanya hanya lokal gitu ya. Nah, kalau karbon ini internasional. Artinya kalau kita emit karbon di Indonesia ini selamanya nanti akan diabsorb oleh lingkungan global gitu, dan ini bisa ditransfer ke semua negara. Namanya climate apa namanya itu gas rumah kaca. Makanya gas rumah kaca yang biasa diukur ya secara global itu biasanya karbon ya, carbon emission ya, CO2 ya. Nah, kita akan mengukur bagaimana cara mengukur carbon emission ini ya, baik secara makro dan juga secara mikro ya. Nah, bagaimana driversnya? Determinan carbon emission itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa terjadi degradasi lingkungan yang ini diproksi oleh emisi karbon yang semakin besar ya, carbon intensity yang semakin besar. Driversnya apa ya? Berarti determinannya kalau bahasa time series itu ya, determinannya gitu ya, faktor-faktor penyebabnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas kuliah ini juga evidence-nya, empirical evidence-nya, baik dari sisi micro level ya, micro level analysis ya, maupun dari makro level ya, makro level dari sisi mikro dan dari sisi makro ya. Nah, ini kebetulan dua hal ini adalah disertasi saya ya. Saya alhamdulillah disertasi saya itu bisa menghasilkan 3 paper dan ketiganya diterbitkan ya secara internasional di Q1 ya, jurnal kalau bahasa sekarang itu Q1 ya, Scopus Q1 ya, Q1 ya. Nah, kemudian kita akan akhiri kuliah ini dengan bagaimana cara memitigasinya ya, secara policy implication. Ya. Itu kira-kira yang akan kita bahas dalam kuliah kita kali ini. Nah, literaturnya banyak sekali. Ini kalau dulu di Göttingen ini satu blog course ya. Saya juga mengampu di situ. Anda bisa nanti saya share lah ya kalau Anda ingin Anda ingin literaturnya nanti saya share. Ada guys. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kira-kira ya more or less ya. Literatur review terkait climate ini bisa kita cek dari bagaimana cara mengukur sustainability atau sustainable development goals ya, atau sustainable aspect dari sisi environment ya. Ini banyak paper-papernya bisa Anda cek di sini. Juga paper-paper terkait environmental Kuznets curve ya, environmental Kuznets curve ya, banyak. Ini ada ya, ini contoh ya. Juga paper terkait carbon footprint ya. Di sini household carbon footprint, misalnya ini paper Brookman and Jackson ya. Nah, ini juga paper saya dengan Profesor Klassen ya, tahun 2017. Dan juga ada satu lagi sebenarnya paper Grunewald ya. Ini untuk kasus India ya. Jadi Grunewald ini masih anak bimbingan Profesor Klassen juga. Ini tahun 2016 ya, jadi 1 tahun sebelum saya. Ya. Dan juga ada paper terkait inequality and carbon emission ya. Ini juga paper Profesor Klassen dengan saya, bisa dicek ya. Juga paper terkait Martin Navayon ya. Ini cukup ahli development ekonomis yang cukup prominent ya. Nah, bagaimana juga cost of climate change, Anda bisa cek ya. Discounting ya, dan juga policy to mitigate climate change ya. Bahkan nanti ada trade and emission, trade and environment. Ini kan carbon trade tuh ya. Anda mungkin sudah cek sudah familiar dengan ada carbon trade ya. Nah, ini kira-kira paper-paper atau literatur-literatur yang bisa Anda rujuk, apalagi bagi Anda yang tertarik dengan isu-isu terkait climate change ini ya. Jadi intinya biasanya tuh
how to measure-nya, terus bagaimana drivers-nya, dan bagaimana nanti action-action to mitigate-nya ya, dalam carbon mitigation-nya gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi climate change itu sebenarnya masalah yang sekarang terbuka ya, bahkan semua ya kasus apa, semua kebijakan, semua policy, semua bahkan bisnis ya, action di dunia ini pasti sekarang itu dikaitkan dengan isu climate change ya. Misalnya Joe Biden ya, Joe Biden sekarang kan relatif sangat sangat berbeda gitu ya dari sisi climate action ini dengan Donald Trump ya. Kalau Donald Trump itu misalnya US misalnya menemukan tambang batu bara itu di hutan itu, kalau Donald Trump gali itu karbonnya. Nah, kalau Joe Biden relatif ini sama seperti Paul Krugman ya, orang-orang dan juga Jeffrey Sachs ya. Ini relatif justru mencari sumber energi baru ya, makanya mereka itu sekarang sedang mencari nikel ya. Ya, nikel itu kan untuk batu baterai ya, batu baterai listrik ya. Kemudian Tesla itu kan mencari itu sekarang tuh di Indonesia, mencari bagaimana sumber untuk baterai untuk energi untuk baterai listrik itu ya. Itu yang nge-challenge-nya. Dan di Indonesia itu kan salah satu mungkin terbesar ya, penghasil nikel terbesar di dunia gitu. Jadi aspeknya bukan hanya how to reduce coal ya and oil ya, tapi juga bagaimana cara mencari sumber-sumber energi terbarukan, dan juga misalnya terkait bahan-bahan yang bisa menurunkan energi efisiensi dengan karbon efisiensi gitu ya. Nah, climate mau tidak mau mungkin ada banyak mazhab atau banyak pendapat gitu bahwa ada satu pihak menyatakan bahwa climate change itu bukan masalah human dimension ya. Ini bukan disebabkan oleh manusia gitu. Tetapi ini disebabkan oleh alamiah saja gitu kan. Ada ya seperti itu, ada perpandangan seperti itu. Jadi nggak usahlah ada climate action misalnya mencari sumber energi terbarukan, orang jangka panjang juga nanti kan akan alam ini akan menyeimbangkan gitu ya dengan kondisi seperti ya, alam itu bisa memprovide ya, memfasilitasi climate change ini dengan secara sendiri gitu ya. Tetapi ada mazhab yang lain, dan ini memang sebagian besar pihak yang menyatakan bahwa aktivitas manusia ini sebenarnya yang menyebabkan terjadinya climate change, sebagian besar gitu ya. Nah, ini bagian besar itu dari pembakaran fossil fuels dan juga cement production ya. Ini kira-kira. Bahkan ini ya, menurut IPCC report ya, Intergovernmental Panel for Climate Change, ini negara-negara dunia itu setiap tahun ya mengeluarkan IPCC report ini sudah dengan tegas menyatakan bahwa 95% ya confidence of interval bahwa lebih dari setengah ya dari peningkatan temperatur global gitu ya, atau climate change ini disebabkan oleh anthropogenic increase ya, artinya peningkatan yang disebabkan oleh manusia gitu. Jadi oleh manusia ini, bukan oleh alamiah gitu ya. Anthropogenic increase. Jadi ini bukan oleh alam gitu, tapi oleh aktivitas manusia gitu ya. Buktinya climate change itu baru terjadi setelah revolusi industri ke sini, ya. Setelah fossil fuels itu digali, terus batu bara, minyak bumi itu diekstraksi semacam secara masif gitu ya, dan kemudian dibakar gitu. Kalau zaman dulu ya belum ada
masalah yang terlalu urgent gitu terkait climate change ini. Dan suhu dunia pun tinggi itu setelah revolusi industri. Artinya apa? Ya dari burning fossil fuel ini adalah kontributor utamanya sebenarnya. Gitu. Jadi ini membantah dan bahkan menjadi hujah ya dalil mereka bahwa climate change ini adalah masalah yang terjadi karena sisi manusia gitu ya, oleh manusia gitu kan. Nah, ada lagi bukan pendapat ya, ada lagi pandangan bahwa itu negara maju karena kan industrialisasi segala macam gitu kan, pabrik dan segala macam kan adanya di negara maju. Betul, betul itu terjadi di negara maju dominannya. Tapi sekarang sudah bahkan dari tahun berapa ini 2003 ya 2003 bahkan negara berkembang sekarang itu menjadi kontributor utama ya. Jadi melebihi, nah ini kan CO2 emission ya. Nah ini tahunnya semenjak tahun 2003 ini negara berkembang itu sekarang sudah kontribusinya itu lebih besar daripada negara maju ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga negara berkembang. Kalau negara maju relatif mereka jadi kontributor emissionnya semenjak mereka revolusi industri kan. Kita baru tahun 2003 sekarang. Jadi bukan berarti salah kita juga gitu. Salah mereka duluan gitu. Makanya nanti carbon trade ini bisa dinegosiasikan gitu ya. Dan ini ada paper saya juga nanti ya akan menunjukkan bahwa betul ini negara berkembang gitu ya yang menjadi kontributornya ya. Negara berkembang kan di situ ada industri, ada pabrik. Dan siapa konsumennya? Yang jadi masalah kan siapa konsumennya? China misalnya, India, Indonesia. Itu kan diekspor juga ke negara maju. Artinya ada aspek ini bukan siapa yang memproduksinya, tapi siapa yang mengkonsumsinya kan. Jadi makanya aspek demand driven sebenarnya. Jadi CO2 emission itu demand driven karena memang diminta oleh negara maju gitu kan. Ini produk-produk negara berkembang ini kan konsumennya adalah negara maju juga gitu. Ya. Nah, sekarang kita balik ke teorinya gitu ya. Kita ada environmental group ya. Kalau kemarin kita state of development atau income, di sini adalah income dengan emission inequality dengan inequality ya. Nah, fenomena yang sama terjadi pada emission ya atau environmental degradation. Nah, Kuznets itu memiliki hipotesa gitu ya bahwa terjadi seperti ini. Ketika income itu naik gitu ya, maka emission environmental degradation yang ini bisa diproksi oleh emisi gitu ya meningkat. Tapi dalam tahap tertentu ya atau level income tertentu kenaikan income ini akan kenaikan income itu dikompensasi oleh penurunan emission degradation ya. Artinya betul memang masih meningkat gitu ya, emisinya meningkat tapi peningkatan emisi itu tidak sebesar dengan peningkatan income. Ya artinya sampai level income tertentu gitu ya. Nanti orang itu akan semakin bersih secara lingkungan gitu ya, secara emission. Nah, ini tuh kenapa sebabnya? Sebabnya bisa jadi karena misalnya ada peningkatan teknologi ya, ada cleaner production, energy efficiency gitu ya. Sekarang mobilnya mobil listrik, dulu mobilnya mobil minyak bumi gitu ya. Listrik pun sekarang panel surya misalnya ya. Atau bisa juga karena structural change in economy ya. Kalau dulu zaman agriculture gitu ya, itu kan banyak emit gitu ya. Terus ke manufaktur. Zaman agriculture mungkin masih sedikit gitu ya emisinya. Pas kemudian ada transformasi ke sektor industri manufaktur, kemudian tinggi ya. Tetapi ketika sektoral juga sekarang sudah beralih ke services ya, kebanyakan itu ya, sehingga kenaikan emissionnya itu tidak sebesar dengan kenaikan income-nya, gitu ya. Bisa juga karena karena masalah bahwa terjadi economies of scale ya, produk-produk yang ramah lingkungan ya. Kalau zaman dulu mungkin dianggap mahal gitu ya.
mobil listrik atau apa, nanti itu bukan barang yang mahal lagi gitu ya. Baterai ya, tenaga surya itu kalau dulu mungkin masih mahal, sekarang mungkin tidak mahal lagi. Atau memaksa orang itu harus berpindah sekarang ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, sehingga economies of scale-nya juga semakin meningkat gitu ya. Bahkan ke depannya ini masalah preference ya, ada perubahan preference. Jadi kalau zaman dulu ya, bahwa kualitas lingkungan itu dianggap sebagai luxury, barang luxury, barang mewah ya. Nah, sekarang itu bukan barang mewah, itu sudah merupakan suatu keharusan gitu. Sehingga bagi dalam stage income tertentu ya, itu bisa berkurang gitu emisinya. Jadi ke depan gitu ya. Bisa juga karena masalah income distribution tadi ya, equalizing income distribution ya. Berarti semakin masyarakatnya equal dari sisi income, dari sisi pendapatan, dari sisi pemahaman gitu kan, sehingga orang itu lebih aware lagi terhadap isu-isu lingkungan gitu ya. Dan yang terakhir bisa juga karena awareness ya, environmental awareness ini sudah terjadi gitu ya, sudah mulai orang itu sekarang sudah memperhatikan isu lingkungan ya, climate change ini sudah merupakan isu yang sudah sangat besar dan ini harus kita jadikan PR bersama ke depannya. Itu kira-kira mengapa dalam stage income tertentu ya, ini degradasi lingkungan akan berkurang ya. Masalahnya kita di stage mana kan masalahnya gitu ya. Mungkin kalau negara ya Skandinavia atau negara Norwegia ini mungkin sudah menurun ya. Sekarang sudah mulai ya, tahun berapa, tahun 3 tahun lalu saya ke Denmark itu. Di Denmark itu ada di bisnya itu ya, fuel by you gitu ya. Dia bilangnya ini Denmark bis ini dijalankan oleh kotoran-kotoranmu lah gitu. Jadi di Denmark itu biogasnya ya, biogasnya sudah integrated ya, karena dari kotoran-kotoran manusia, kotoran-kotoran hewan itu kemudian dijadikan biogas ya, biogas, dan itu kemudian dijadikanlah oleh mereka itu untuk energi bagi termasuk bis ya. Makanya salah satu iklannya itu ya, ini dijalankan oleh kotoran-kotoran Anda lah gitu bahasa kitanya itu. Jadi sudah mulai ya, kalau di negara maju itu sudah mulai stage-nya sudah mulai menurun ke bawah gitu ya. Termasuk di Jerman misalnya ya, sudah mulai energi yang ramah lingkungan itu sebenarnya nuklir ya, cuman masalahnya ini isunya isu keselamatan ya, isunya isu keselamatan itu kan rendah gitu emission-nya. Nah, aspek yang lain adalah yang saya sebut bagaimana cara mengukur sebenarnya emisi ya, bagaimana cara mengukur karbon gitu ya. Ini banyak ya, banyak caranya gitu ya, dan banyak pendekatannya dan banyak aspeknya. Tapi secara umum bahwa emisi karbon itu satu itu diukur dari land use change ya. Jadi perubahan fungsi lahan gitu ya. Kalau dulu kan dari lahan hutan kemudian menjadi lahan perumahan atau lahan industri, tentu akan menyebabkan terjadinya carbon emission, bahkan absorb dua hal berarti ya, emisi karbonnya dan emisi karbon absorpsinya yang juga akan drop gitu ya, sehingga dalam jangka panjang nanti akan menyebabkan emisi karbon dunia itu semakin meningkat ya. Bisa juga aspeknya production side, berarti ini kan beri aspek produksi ya, pabrik-pabrik menghasilkan carbon emission ya, terus yang manufaktur juga sektor-sektor yang lain itu atau pertanian ya, pertanian ini masuk ke production side ya, banyak pertanian yang dulunya ramah lingkungan sekarang malah sudah dari sisi
dari sisi carbon emission juga semakin meningkat gitu ya. Nah, yang terakhir ini sebenarnya ya, ini disertasi saya lebih ke arah ini, ke consumption side. Jadi kalau land use change, production side ini kan di supply side ya. Supply side artinya tentu kenapa ada land use, misalnya sawit ya, peralihan fungsi dari hutan ya yang biodiversitasnya tinggi ke sawit ya, ke sawit atau plantation yang lain. Ini kan land use change ya. Ini harus diukur karbon sebelum dan setelahnya seperti apa ya, baik dari sisi emission atau absorpsinya ya. Juga production side, pabrik-pabrik. Tetapi masalahnya sebenarnya kalau dilihat consumption side, land use dan production side ini kan supply ya. Tentu siapa yang menikmati supply itu? Siapa yang mengkonsumsi produk-produk produk-produk sawit itu, yang konsumsi barang-barang tersebut? Ini kan consumption side, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, memblaming gitu, misalnya negara maju ya ke Indonesia atau ke India, land use change-nya, production side-nya tidak bisa ya ke China karena mereka juga mengkonsumsi produk-produk dari negara-negara berkembang. Jadi mereka juga sama gitu kan. Makanya nanti ujung-ujungnya ada carbon trade lagi. Bolehlah kita reduksi, tapi apa kompensasinya buat kami gitu ya. Jadi ditukarkan gitu dari karbon yang kita efisienkan ya atau karbon yang kita bisa reduce gitu ya dengan bantuan ya, bantuan hibah ya yang dari negara-negara maju itu dalam bentuk apapun gitu ya yang bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, datanya dari mana biasanya? Datanya banyak ya. Kalau Anda ingin data makro bisa dilihat dari World Development Report ya di World Bank atau data dari Edgar bisa Anda Google ya. Tapi hati-hati dari kalau kita ingin melihat carbon emission ini dari measurement-nya kadang-kadang diukur misalnya hanya land use-nya ya atau diukur hanya consumption side-nya atau production side-nya ya. Tetapi dari beda pengukuran ini akan sangat berbeda ya. Misalnya begini. Indonesia kalau dari sisi consumption side itu masih rendah. Tetapi kalau dari land use besar sekali ya. Indonesia itu karena concern ke Indonesia itu kan land use-nya ya. Indonesia itu ya. Tetapi kalau negara maju tentu dari sisi consumption-nya land use rendah. Ya, dari sisi land use rendah gitu kan. Konversi lahan kan relatif sudah tidak terlalu banyak lagi kalau negara maju gitu kan. Tetapi consumption side yang jadi production dan consumption side yang jadi masalah di sana. Pabrik-pabrik, manufaktur dan seterusnya kan banyak. Ya. Dan konsumsinya gitu. Mereka kan konsumer yang luar biasa kan. Dan ini barang-barang mereka itu dihasilkan oleh negara-negara berkembang seperti yang saya sebut tadi. Oke. Itu ya. Wah, ini banyak sekali nih ya aspek-aspeknya. Ada pertanyaan nggak sebelum ini? Silakan kalau ada pertanyaan bisa saya sambil minum dulu nih. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan measuring carbon footprint dari consumption side ya. Jadi dari sisi konsumsi bahkan kita akan ukur carbon emission untuk tiap rumah tangga. Kita tahu data Susenas, kita punya data Susenas, itu kan nggak ada sampai menanyakan berapa emisi karbon Anda, nggak seperti itu kan? Nah, kita dekati bagaimana cara mengukur carbon footprint untuk ya carbon emission untuk household. Nah, jadi banyak pendekatannya ya. Nah, dengan mengkonsumsi barang dan jasa ya, maka terjadinya peningkatan income ya akan secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan emisi. Jelas ya. Jelas itu akan terjadi
ya. Bahkan ini kasus di negara Amerika ya, di US, bahwa 80% dari permintaan konsumsi ya, mereka itu ini, apa, dihasilkan dari emisinya itu dihasilkan dari konsumsi 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 rumah tangga gitu ya. Jadi 80% loh. Kalau US itu bukan dari land use atau production, tapi oleh, consumer demands ya, dan, supporting activities, ya. Jadi kalau profil mereka mengukur karbon dari land use rendah, dari production juga mungkin ada ya, tetapi kebanyakan dari US itu dari consumption side, ya. Oke, jelas ya. Nah, tetapi kebanyakan literatur itu masih ya terkait household carbon footprint ini masih, untuk kasus negara maju ya. Misalnya Kane and Gray, Giro and the Han gitu ya, Murty et al. Dan seterusnya. Nah, untuk negara-negara berkembang ini masih relatif sedikit ya. Apa masalahnya? Tentu masalahnya bagaimana cara mengukur karbonnya gitu ya. Dan data setnya yang susah. Dan bagaimana men-set data itu dari carbon intensity menjadi household, carbon intensity menjadi household carbon footprint ya. Nah, paper saya ini relatif baru lah ya, maksudnya awal gitu ya, untuk negara-negara berkembang. Setelah Nicole Grunewald ini, kolega saya itu di Göttingen ya. Jadi 2016, 2017 dan 2015 itu relatif baru gitu ya, relatif baru untuk kasus negara berkembang. Nicole Grunewald itu kasus India ya. Dengan metode yang sama, uh, ini kita kemudian buat untuk kasus Indonesia ya, 2 paper ini. Ada satu lagi kolega saya juga, Serino and Clausen ya, ini untuk kasus Filipina ya. Ini 2000 kayaknya sama dengan saya 2016 ya. Jadi ini Filipina, India, Indonesia, Filipina ya. Jadi Anda bisa ada satu lagi juga ada bimbingan saya ya, Yusuf ya. Saya juga kayaknya ini. Dan juga Amin ya, Amin S2 di IPB ya. Dia juga terbit juga tuh dengan metode saya, tapi untuk kasus di Sulawesi ya, kasus Sulawesi. Jadi sudah mulai nih dari paper yang susah kan carbon intensity-nya ya, banyak diadopsi oleh kasus-kasus negara berkembang gitu ya. Ya. Nah, evidence-nya bisa memahami ya ini saya ya, karena ini isu-isunya itu ya. Oke, mungkin baru bagi Anda juga, tapi mudah-mudahan bisa lah ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengukur household carbon footprint gitu ya, atau greenhouse gas? Nah, ini bisa dicek ya, Legend ya. Legend itu fisikawan sebetulnya ya. Beliau ini mengukur Australian household carbon footprint ya, untuk kasus Australia ya. Jadi sama Legend ini sudah menyebut bahwa greenhouse gas emission ini sebenarnya kebanyakan ya disebabkan oleh household ya, oleh household purchases, berarti oleh household consumption. Bahkan beliau ini mempropose ini bukan hanya direct emission tapi indirect emission. Kita perlu bedakan antara direct emission dengan indirect emission. Kalau direct emission mungkin jelas ya, kita misalnya bawa kendaraan bermotor, langsung kita punya emission. Tapi indirect emission ini yang banyak sebenarnya. Misalnya Aqua ini ya, Aqua ini kan indirect emisinya banyak. Mungkin direct emisinya rendah karena air mineral ini kan gampang, nggak ada emisinya. Tetapi kan indirect yang besar, yang banyak apa? How to transport, how to produce, ya dari air mineral ini kan banyak sekali mengeluarkan emission, ya. Jadi indirect. Nah, indirect ini kalau Anda cek lagi, mungkin sudah belajar ya, harus pendekatannya input output, ya. Harus pendekatan input output. Jadi linkage ya.
sektoral gitu kan. Jadi bisa jadi yang direct-nya rendah, indirect-nya lebih besar. Itu maksud yang disebut legend itu bahwa indirect emission ini justru besar malah ya 60%, 65%. Jadi kita itu harus menghitung direct emission dengan indirect emission ya untuk semua konsumsi rumah tangga ya. Misalnya kita di data Susenas ada data consumption kan untuk semua 300 item. 300 item ya, 300 item consumption ya. Nah, ini direct-nya ada, indirect-nya ada. Ya, indirect-nya ada. Ya. Juga oleh bin Daulat Abadi ini untuk kasus US. Tadi disebut ya, ini paper untuk kasus Amerika bahwa 80% emisi itu disebabkan oleh household ya. Dan indirect energy requirement ini juga sama seperti legend, ini kebanyakan berkontribusi kepada emission ya. Nah, ada juga studi-studi terkait drivers ya atau penyebab dari carbon footprint ya. Nah, ini kebanyakan carbon footprint itu juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangganya ya. Ya, karakteristiknya salah satunya income, terus juga budaya, juga preference ya, juga preference dari household-nya ya, apakah dia senang ke environmental goods atau tidak gitu ya, green atau tidak gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kebanyakan menurut Sonali Pakawari ini, saya ketemu orangnya di India ini, kebetulan ini kolega kita juga di India ya, ini sudah bahwa menurut Sonali Pakawari ini bahwa sebagian besar adalah sebenarnya kenaikan income ya dan populasi. Jadi ada population effect dan income effect gitu ya yang menyebabkan terjadinya carbon footprint itu ya. Ya, tetapi ada paper-paper yang lain bukan hanya income sebenarnya, tapi household karakteristik ya juga sangat berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan household emission gitu ya. Ini juga ada studi-studi yang lain ya untuk berbagai negara ya, untuk Australia, Denmark, India, Jepang ya, Spain ya, Switzerland. Nah, ini kira-kira mirip ya bahwa drivers carbon itu kira-kira dibagi dua ya. Yang pertama income dan juga household karakteristik ya. Nah, ini kita ulas paper saya ya. Yang pertama ya, ini judulnya ini bisa di-download ya oleh Anda juga. Affluence and emission trade-off. Affluence ini saya biar tidak langsung income ya. Jadi household affluence. Jadi kenaikan affluence ya, kenaikan taraf hidup lah ya. Dengan emission trade-off ya. Ini saya tulis dengan ini paper disertasi ya. Jadi disertasi di Jerman itu basisnya itu kan paper ya, bukan manuskrip ya. Jadi kalau kita menghasilkan 3 paper yang publish secara internasional di Q1, yaitu bisalah kita dapat diluluskan gitu ya, luluskan untuk menjadi doktoral gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dari manuskrip itu kemudian kita dari literatur, dari paper itu kemudian kita bisa jadikan manuskrip gitu ya, dikompilasi gitu ya. Nah, ini terbit di Environment and Development. Ini luar biasa susahnya masuk sini. Prosesnya 3 tahun ya sampai publish. Makanya saya kan lulus 2014, ini baru publish full itu 2017 gitu ya. Dengan intensif walaupun reviewernya kolega kita juga gitu di orang India ya, Pak Somanathan ya. Prominent juga gitu ya di Indian Statistics Institute, tapi tetap kan dia menjaga mungkin kualitas ini sampai 3 tahun proses reviewnya gitu. Jadi luar biasa juga ya challenge untuk bisa terbit di Q1 itu ternyata gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ada decoupling ya. Lihat bahwa GDP dengan emisi per kapita itu sejalan gitu ya. Sejalan ya. Ini GDP per kapita yang merah ini, emisi per kapita sejalan gitu ya. Bahkan ini yang mencengangkan ya bahwa decoupling emission dan income itu sebenarnya terjadi ya dan merupakan major issue di Indonesia.
Kenapa? Karena sebenarnya peningkatan emission per kapita di Indonesia itu lebih besar daripada peningkatan income. Jadi income-nya naik, misalnya 5%, emission per kapitanya naik lebih besar dari itu. Dan itu terjadi setiap tahun. Ya, nih kita misalnya cek ya, CO2 emission growth dengan GDP growth, ini pasti CO2 emission growth-nya lebih tinggi dari GDP growth. Ya, artinya sangat elastis sekali gitu. Growth-nya naik 5%, emission-nya naik 10% gitu ya. Sangat, atau 7% gitu ya. Enggak elastis sekali gitu ya. Dan ini terjadi baik level CO2 emission ya maupun CO2 emission per kapita ini sama saja. Ya, sama saja gitu ya. Jadi kalau kita ingin CO2 emission growth-nya sangat rendah itu mesti krisis dulu gitu. Aktivitasnya berhenti dulu gitu ya. Dan ini sangat terjadi, misalnya di India, di Himalaya kemarin kan, ketika COVID itu kan, aktivitas terhenti, malah Himalaya itu sudah bisa terlihat dari radius 100 kilo kan, 1 kilometer terlihat dari jauh itu. Ternyata betul, untuk menurunkan emisi itu harus harus dihentikan dulu ekonominya. Tapi kan kalau ekonomi berhenti gimana? Orang masih banyak yang miskin gitu kan di negara-negara berkembang. Tapi ini terjadi ya, ada decoupling ya antara emisi dengan income. Ini masalah yang terjadi. Oke. Nah, bahkan Indonesia itu adalah world top emitters. Ya, ini cek bahwa ranking kita itu naik terus. Bukan ranking yang bagus ini naik terus ini kan. Dari tahun 90 ini ranking kita itu ranking 25 gitu ya. Tahun 95 udah ranking 21 ya. Tahun 2000 ini ranking 20 terus naik sampai ranking berapa ini 9 tahun 2011. Kita tahu nih ranking sekarang mungkin lebih naik atau gimana gitu ya. Ya ini kan refleksi ini juga sebenarnya ya. Refleksi ini ranking kita top emitters naik ya. Nah ini masalah juga ya buat Indonesia gitu ya. Kita berarti kan pembangunan kita itu belum green ya, belum green growth gitu ya. Kalau bahasa internasional dirty growth ya. Dirty growth itu pembangunan yang kotor gitu kita itu kan basisnya coal, oil ya atau yang lainnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini konsus ternyata saya tuh banyak diulas di sini. Kita itu energi itu banyak disubsidi ya. Ini bukan nggak boleh subsidi energi, cuman energi yang disubsidi adalah energi yang kotor ya. Ya misalnya subsidi listrik, subsidi BBM itu saya malu saja kalau 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 presentasi di seminar internasional itu kita itu concern-nya BBM itu disubsidi, yang kotor itu disubsidi. Tapi ya kita gimana lagi, ini kan masalah politik gitu ya. Kalau menurunkan subsidi, inflasi naik, wah bisa pemerintah itu dan tidak mau ya, tidak mau. Cenderung pemerintah itu mensubsidi dan menyerahkan terus ke pemerintahan selanjutnya. Karena ini isu yang tidak populer gitu ya, menurunkan subsidi di Indonesia ini, gitu ya. Jadi ini isu yang concern dulu. Ya di samping ada masalah pollution ya, di samping juga energi mix yang juga yang kurang gitu ya. Energi mix tuh Anda jangan kira ya bahwa listrik di kita itu oleh BBM, oleh batu bara ya, kebanyakan PLTN, batu bara dan juga minyak ya, kebanyakan itu. Jadi bukan mikrohidro ya. Tahun 70-an mikrohidro itu atau hidro power itu 20%. Nah, sekarang sudah hanya sekitar 5%-an gitu ya. Jadi berkurang. Jadi karena batu bara murah gitu ya. Jadi cenderungnya ke sana saja gitu. PLTN gitu ya. Atau PLN itu ya sekarang bagus sih gas, tapi gas banyak kan diekspor gitu kan. Dari zaman Megawati sekarang itu udah kontrak gas ya. Padahal itu relatif lebih ramah lingkungan gitu ya. Ada biofuel atau segala macam, itu terlalu mahal juga, lebih kalah dengan minyak. Jadi dilematis di kita itu. Jadi yang lebih ramah itu dulu Jatropa, jarak ya, ada kebijakan jarak tuh. Itu malah lebih mahal gitu kan. Lebih mahal gitu. Iya nggak bakal laku. Kayaknya mangkrak lagi proyek-proyek seperti itu ya. Proyek-proyek kayak Dahlan Iskan ya.
mobil listrik, kolaps juga kan. Jadi memang terlalu mahal gitu untuk mengembangkan eee, green growth gitu ya, susah gitu. Nah, data yang saya ambil ini dari I/O ya. Jadi saya itu mengkombinasikan data I/O, data GTAP ya, dan dari Susenas ya, dari Susenas ya. Jadi 3 database ini, kemudian saya kombinasikan untuk menghasilkan sebenarnya berapa sih emisi untuk masing-masing, consumption item, ya, itu tujuannya. Kalau sudah dapat data carbon intensity-nya, maka saya tinggal kalikan dengan data consumption-nya atau kemudian dapatlah masing-masing data household, carbon footprint. Jadi rumah tangga ini misalnya berapa emit dia, berapa kilogram karbonnya itu sudah terlihat ya. Nah, kalau GTAP ini data menggabungkan data fosil ya. Jadi data emisi dari fosil. Nah, ini makro ya. Data makro, kemudian GTAP ini diintegrasikan ke I/O ya. I/O ini kemudian jadi carbon intensity dan kemudian dikalikan dengan data Susenasnya ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini kalau input output ya, bahwa ini nanti Anda bisa kalau mau ini bisa belajar lah, bisa bareng ya dengan saya atau untuk menghitung ini ya. Jadi intinya seperti ini ya, dan ini GTAP ya. Intinya ini dari ada juga ya alternatif dari World Input Output Database gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, GTAP itu kan punya 57 sektor gitu ya. GitHub itu punya 57 sektor. Kemudian input output ada 175. Nah, ini harus di-concord juga ya, harus di-matching dulu. Dari 57 menjadi 175 ini lumayan juga complicated gitu untuk matching data ini ya. Nah, kemudian dari GitHub dan I/O ini dapatlah kita CO2 intensities. Ini dalam kilogram CO2 per rupiah ya. Dalam kilogram CO2 per rupiah ya, untuk masing-masing sektor di I/O. Nah, kemudian setelah kita dapat data CO2 intensity ini, kemudian kita kalikan dengan data dari Susenas, ada 350 item ya. Kan data Susenas kan dalam rupiah ya, dalam rupiah, pengeluaran rumah tangga dalam rupiah. Nah, kalau rupiah dikalikan kilogram CO2 per rupiah, tentu akan habis rupiahnya ya. Kita bagi sehingga kita akan dapat household carbon footprint ya dalam kilogram CO2 ya untuk masing-masing consumption item ya, CO2 dari beras, CO2 dari daging, electricity, transportasi ya, termasuk beverage dan seterusnya. Ini kira-kira seperti itu ya. Sesimpel itu, walaupun tidak simpel juga karena di sininya luar biasa matching ini, dan juga yang mahal ini ya, yang mahal itu bagaimana cara menghitung sektoral CO2 intensity. Selagi kita sudah punya ini, maka kita bisa kalikan dengan household expenditure-nya. Itu kira-kira. Nah, ini ya, yang saya sebut tadi, antara I/O dengan GTAP itu luar biasa ya. Kita perlu concord ya. Nah, setelah kita dapat data CO2 untuk household, nah kemudian kita cari drivers ya, determinan dari household carbon footprint ya. Kira-kira kalau sudah dapat data CO2-nya gampang ya. Kita hipotesisnya kan tadi income dengan household karakteristik gitu ya. Income ini di Susenas nggak ada juga data income. Kita kemudian cari proksinya yaitu expenditure ya. Dari pendekatannya pengeluaran rumah tangga gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa dekomposisi ya, dekomposisi CO2-nya, apakah dari population size ya, apakah ini dari carbon intensity ya, dan juga emission intensity gitu ya. Ini banyak sekali ini hal-hal yang bisa kita pelajari dari sini. Ya. Nah, kaya itu ekonom Jepang memprovide memprovide
how to decompose ya, how to decompose emission itu ya, rising in emission itu diatribusikan untuk peningkatan karena peningkatan income, karena peningkatan population size, karena peningkatan carbon intensity dan karena peningkatan emission intensity. Jadi kelihatan nih di Indonesia itu apakah karena income, apa karena faktor-faktor yang lain. Kira-kira ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Secara metodologi sebelum kita ke hasilnya. Oke, nah ini hasilnya ya. Hasilnya jelas dari GTAP dan IO dihasilkan bahwa kita memperoleh top 10, bottom 10. Sebenarnya ada 170 sekian ya. Tetapi dari perhitungan carbon intensity terlihat bahwa electricity and gas ini adalah sektor yang paling karbon intensif ya, yang paling tidak ramah lingkungan gitu ya di Indonesia ya. Semen production juga sama ya. Dan juga ada other items non-ceramic materials. Tapi ini jomplang sekali nih antara electricity dengan sektor-sektor yang lain ya. Nah, bottom up-nya tentu ini dari fiber crops ya. Ini dari karbohidrat biasanya. Di sini itu karbohidrat. Kalau di sini terkait minyak dan gas gitu ya. Itu yang paling karbon intensif gitu ya. Nah, dari sisi pengeluaran rumah tangganya, bahwa terlihat di sini bahwa pengeluaran rumah tangga yang dominan berkontribusi ke household emission adalah fuel and light ya. Fuel and light itu konsumsi bahan bakar ya, termasuk transportasi dan juga ini listrik ya. Jadi listrik ini karena ini terlihat di sini sebenarnya PLN itu tidak ramah lingkungan ya, belum ramah lingkungan. Energi mix kita luar biasa, jomplang gitu ya, bukan energi yang ramah lingkungan, gitu ya. Jadi yang dominan itu adalah fuel and light dengan sama ya untuk 2005, 2009, dan di sini ada transportation ya. Jadi dua sektor ini, transportation juga kan relatif ini mengkonsumsi emisi dari bahan bakar juga gitu ya. Nah, kira-kira dua sektor inilah yang dominan. Di samping ada di sini egg, fish and dairy ya. Juga ada beverage ya. Ya beverage kan kita transportasikan itu. Itu kira-kira ya dari sisi carbon intensity-nya. Nah, kemudian carbon intensity ini saya kalikan dengan household expenditure ya. Household expenditure kan nanti kalau dikali rupiah nanti kan habis ya. Jadilah nanti carbon emission ya, household carbon emission. Kemudian dikalikan sehingga dapat dan saya kemudian bagi ya, ini rumah tangga ya. Ini rumah tangga Q1 ini, Q2, Q3, Q4 itu dibagi 5 kelompok rumah tangga ya. Untuk siapa sih sebenarnya yang berkontribusi dominan gitu ya terkait carbon emission gitu ya. Nah, ternyata ini sangat jomplang ya, bahwa rumah tangga di Q5 ya, jadi 20% tertinggi gitu ya, pendapatan tertinggi, ya ini diinikan terhadap income ya, itu ternyata berapa kalinya ini? 5 kalinya ya, 5 kalinya gitu ya, daripada 20% terbawah gitu ya. Ini jomplang sekali gitu ya. Dan ini karena konsumsi fuel and light ya, karena konsumsi bahan bakar dan juga karena konsumsi transportasi. Ya. Di desa dan kota ini 2 kali lipatnya di kota ini. Ini kan terlihat bahwa sebenarnya consumption carbon emission di Indonesia itu sebenarnya dikontribusikan oleh orang kaya gitu, bukan orang miskin. Termasuk ini isu subsidi energi ya, subsidi BBM itu yang menikmati kan orang kaya. Pemerintah juga udah aware ke sana kan, siapa yang mengkonsumsi. Ya, BBM itu kan konsumsi oleh orang kaya. Ya.
Nah, kemudian kita cari household determinant of household carbon footprint-nya gitu ya. Ya, hasilnya ini ya. Nah, ini terlihat ya. Drivers-nya ini adalah carbon emission ini determinannya ya. Ini terlihat nih bahwa expenditure atau income itu elastis sekali ya. Satu, bayangkan setiap kenaikan 1% income akan menaikkan 1,045% emission. Jadi pantas tadi itu lebih besar kan growth of emission-nya itu daripada growth of income. Itu dikonfirmasi oleh determinan ini, gitu ya. Ya, dan ini terjadi di tiap tahun, gitu ya. Dan ini ada kenaikan dan ini, nah ini ya, ini ada kalau kita ingin mengecek environmental code dari mana caranya? Kalau ini, tentu kita dibuat income square kan. Jadi kan kalau kita ingin ini kan CO2 fungsi dari nah ini ya, sorry, tidak masuk di sini ya. Ingin mengecek apakah terjadi turning point di Indonesia itu, ya tentu cek saja apakah eee, koefisien dari income square-nya itu negatif atau tidak, ya. Nah, ini dikonfirmasi ada ternyata turning point, di Indonesia itu bisa terjadi turning point. Tetapi kalau kita cek apakah turning point ini dalam, range of household-nya, saya balik lagi ke sini ya. Jadi mengecek ini kan apa? Mengecek ini kan kalau ingin mengecek ini kan, ya ini CO2 ya. Ini CO2 adalah fungsi dari income, plus income square, income kuadrat ya, plus faktor yang lain. Ingin mengecek ini dari mana? Tentu saja koefisien dari income square-nya itu harus negatif, ya, harus negatif, ya. Itu caranya kan, kalau secara matematik kan seperti itu. Nah, masalahnya apa ada nggak titik income di mana kita itu sudah aware terhadap lingkungan gitu kan? Nah, gitu kan? Ya diturunkan saja, berarti berapa level income-nya. Kalau, mencari titik maksimum kan gampang. DY per DX itu ya sama dengan 0 gitu kan? Benar nggak? Untuk mencari Y-nya itu kan? Ada nggak? Nah, ternyata hasilnya ini terlalu jauh, ya, terlalu jauh gitu. Income-nya itu, terlalu jauh ya. Jadi income-nya, beyond ya, beyond beyond, jadi income-nya bisa misalnya 1 triliun gitu, nggak ada nggak ada orang yang, household-nya itu income-nya terlalu tinggi seperti itu. Artinya, eee turning point itu masih jauh gitu ya, walaupun ya ada optimisme lah ya, ada optimisme, ada environmental goodness curve ya, ada titik maksimumnya, tetapi level of income-nya kita tidak tahu gitu. Masih susah ya diharapkan gitu ya. Hasil karakteristik juga matters ya, yang lainnya ada signifikan ya, tetapi masih kecil. Artinya apa? Sebenarnya driving household emission itu dominasinya adalah income. Yang lain bisa menurunkan, tapi masih rendah gitu ya, masih rendah. Jadi jangan berharap ada perubahan-perubahan mendasar dalam household karakteristik selagi selagi energi itu masih kotor gitu. Selagi emission itu masih kotor. Jangan harap nih kita itu bisa efisien karbon atau energi ya untuk bisa menurunkan profil emisi gitu ya. Selagi PLN itu masih memprovide energi-energi yang kotor, energi mix kita kotor, ya itu aja sebenarnya. Benar nggak? Mau berapapun ya tetap jadi household income ini akan ditransfer ya menjadi konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, konsumsi household emission konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Ya, kita misalnya meningkat di Indonesia, kita dapat peningkatan income 1%, langsung itu dikonversi menjadi mobil, motor gitu ya. Orang kaya kan, atau Anda misalnya, atau orang yang baru lulus, fresh graduate dari universitas,
Kan nggak? Tadinya tidak ada kendaraan gitu kan, dapat income, punya gaji, langsung tuh beli mobil dulu kan. Atau dari mobil baru mengkonsumsi BBM gitu kan. Nah ini biasanya seperti itu. Jadi kenaikan income itu pasti dikonversi secara sempurna itu ya. Jadi di sini. Secara sempurna bahkan lebih. Elastisitas lebih ya menjadi carbon emission. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini dikonfirmasi. Kita pakailah quantile regression. Saya dengan coba pakai yang lain. Nah, sama juga. Bahkan dengan quartile ya quantile regression juga ini sama dikonfirmasi. Bahkan ada to some extent ya dengan pakai kuartil 1 tuh lebih besar lagi ya 1,9 ini 1,5 ya. Tapi ya di kuartil ini memang ada sih, makanya ini mengkonfirmasi tuh ada environmental coordinate group ya. Ini mengkonfirmasi ya. Kan penasaran kalau secara ekonometrik gitu ya. Nah ini yang disebut saya kaya tadi ya, kaya identity. Jadi CO2 emission itu apa sih kontributornya? Apakah population size, ya, apakah population effect atau apa income effect gitu ya? Nah ternyata betul CO2 emission itu masih income effect. Jadi ini mengkonfirmasi juga bahwa peningkatan CO2 itu bukan oleh population size ya dominasinya ya, bukan oleh population, ini hanya kecil dominasinya. Jadi kan kalau CO2 itu kan ini kalau dijumlahkan di 100 ya, dijumlahkan itu 100% ya, dijumlahkan 100%. Jadi yang hijau dengan ini itu akan sama dengan ini ya, akan sama dengan CO2 change ini ya, akan sama dengan ini. Nah ternyata ini terlihat bahwa income itu adalah the largest contributor ya to the rise in CO2 emission in all quantiles. Kita bagi household-nya berdasarkan 5 kuantal ya. Berdasarkan 5 kuantal. Jadi ini mengkonfirmasi juga bahwa peningkatan CO2 emission di Indonesia itu dikontribusikan oleh peningkatan income. Ya, artinya peningkatan income itu ditransformasi secara keseluruhnya menjadi konsumsi barang-barang yang tidak ramah energi. Dan ini bukan salah household juga sebenarnya, ya. Kalau di Denmark juga sama profilnya seperti itu. Kalau kita naik income ya, atau fresh graduate di Denmark ya mungkin mereka beli mobil, beli kendaraan, tetapi kan kendaraannya atau BBM-nya di sana mungkin ramah lingkungan gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini kan berarti masalah struktural di Indonesia. Tadi masalah secara makroekonomi di mana carbon mix-nya itu masih relatif masih kotor gitu ya, energi mix-nya gitu ya. Nah, ini juga sama ya, ini elasticity untuk masing-masing elasticity masing-masing carbon intensities ya, untuk masing-masing masing-masing consumption item. Nah, ini terlihat bahwa ini rendah ya, artinya bukan shifting di sini juga, bukan shifting di masing-masing consumption item, tetapi ini memang karena volumenya saja yang meningkat secara overall gitu ya. Sehingga ya itulah bahwa income naik, maka volume semuanya ini transformasi volume konsumsi ini meningkat secara umum. Kemudian itulah yang menyebabkan emisi itu meningkat secara sama gitu ya, secara dengan elastisitas yang sama. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, paper yang kedua ini mungkin ini tidak bisa saya jelaskan sekarang ya. Tapi nggak tahu nih, saya apakah 3 kali atau 4 kali gitu ya. Nah, kalau sampai ini berarti sampai sini saja. Anda bisa baca yang ini ya. Oke, jadi kesimpulannya gini. Betul memang sosial demografi karakteristik matters ya. Ini bisa ya mengurangi emission. Tapi tidak ada evidence ya bahwa di Indonesia ya ada the linking emission and household affluence. Artinya household affluence itu masih disebab inilah kontributor daripada emisi ya.
Peningkatan income inilah yang menjadi kontribusi daripada emisi. Jadi in early stage kita itu ya. Jadi kalau dari environmental cost net curve tadi, kita itu masih rising, ya masih di stage yang awal tuh, belum ada turning point, kita itu masih ya mau tidak mau kita itu masih di situ. Kalau tidak ada perubahan yang sifatnya dramatis, kalau tidak ada perubahan yang sifatnya masif dan secara struktural, kita selamanya tidak akan bisa menurunkan emission growth itu lebih rendah daripada income growth. Itu kira-kira ya. Jadi bahkan lebih besar sekarang itu masih sekarang itu masih lebih besar ya profilnya gitu ya, kenaikan emission growth itu lebih besar daripada income growth ya. Bahkan ini ya, ini yang menarik ya. Little evidence of transformation in household behavior choices towards sustainable consumption pattern. Tidak ada ya, tidak ada nih ini sebenarnya dari sini ya. Tidak ada sustainable consumption ya di Indonesia itu. Ya artinya ya bukan salah household juga, tetapi ya inilah salah bersama-sama gitu ya. Kalau awareness tidak ada gitu ya, sementara energi mix itu masih kotor gitu ya, masih dirty growth, ya ini selamanya kita itu masih dalam environmental cost itu masih dalam early stage ya, masih dalam periode menaik ya, selamanya bukan menaik. Tidak ada perubahan yang sifatnya bisa menurunkan ini. Ya, itu kira-kira mungkin kuliah ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada apa, nggak tahu ya, saya tanya ke Pak Nunung dulu, apakah nanti masih saya atau ke beliau. Kalau ini tadinya mau saya, tapi saya udah gak kuat nih. Dan waktunya juga sudah, memang ini baru satu paper ya, saya ada 3 paper ya. Presentasi ini 2 jam satu paper ini, kalau diingat dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi gak cukup ternyata kalau di satu kuliah kan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa atau sesuatu yang didiskusikan kita bisa kita diskusikan sekarang. Gimana? Ada pertanyaan? Atau ada yang ini, ada yang risetnya tertarik terkait ini, climate change atau apa? Kakak kelas kalian ya, Mas Amin tuh ya, yang fast track ya. Beliau bukan Amin yang ini ya. Ini ada Amin juga, ada Amin yang lain, Muhammad Amin namanya. Sama S2 itu kemudian mengadopsi paper ini dan kayaknya terbit di Journal of Sustainable Development kayaknya ya, dengan Pak Nunung juga. Kebetulan saya membimbingnya. Juga Mas Mulya itu sama juga. Mas Mulya ke aspek makronya ya, makro emissionnya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada bisa kita akhiri kuliah ini. Mas Amin, paham nggak Mas Amin? Iya Pak, pelan-pelan Pak, lihat tadi cukup jelas dari Bapak yang Bapak sampaikan. Terutama yang menarik sih Pak itu yang emitters itu sih Pak, yang top 10 itu, bagaimana Indonesia perlahan memang bukan masalah bagusnya semakin tinggi ya, jadi kayak terlihat memang berarti semua apa yang kita konsumsi ini atau yang kita istilahnya aktivitas kita ini emang nggak jauh-jauh dari emisi mungkin ya Pak. Iya. Perubahan yang cukup signifikan dari tahun 90 itu bisa dikatakan, dan berarti memang pengelolaan manajemen emisi kita memang masih kurang baik sih Pak.
terlihat dari yang tadi itu ranking yang Bapak perlihatkan tadi. Dan seolah-olah ya sudah, berarti memang mungkin di mata pemerintah emisi juga belum terlalu penting, istilahnya belum terlalu penting atau mungkin belum memberikan nilai tambah buat ekonomi kita juga. Sementara kan di beberapa negara juga, di Amerika pun emisi juga sudah dirubah menjadi suatu hal yang ekonomis ya Pak. Iya, jadi selama ini masih dikesampingkan ya susah ya. Betul Ya Pak. mungkin terlalu mahal gitu buat pemerintah. Betul. Terlalu mahal gitu ya. Jadi padahal kalau di negara luar itu sudah at all cost ya, dengan apapun ya, dengan biaya berapapun kita itu harus akhiri gitu. Ya mau tidak mau gitu. Nah masalahnya kan bukan bukan menurunkan aktivitasnya sebenarnya, tapi kalau aktivitasnya nggak bisa kita turunkan gitu kan. Harus kualitas dari energy intensity dengan emission intensity itu. Itu menarik ya. Energy intensity-nya diturunkan, artinya emission intensity-nya diturunkan. Energy intensity itu apa misalnya? Emission intensity itu apa misalnya? Ya kita dengan terang yang sama listrik gitu ya, tapi dengan terang yang sama, tapi dengan watt yang efisien kan? Kalau sekarang tuh mulai itu bohlam misalnya kan, diganti dengan pijar diganti dengan bohlam gitu ya. Dulunya 50 watt jadi sekarang cukup 5 watt. Itu energy intensity namanya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya carbon intensity. Carbon intensity itu dengan jumlah energi yang sama gitu ya. Tapi karbon yang diemit itu lebih sedikit gitu. Artinya dengan watt yang sama itu hanya mengemit karbon yang ya di sananya di PLN-nya itu dengan yang lebih rendah. Artinya kan perlu transformasi secara struktural ya dari batu bara menjadi energi yang ramah lingkungan gitu ya. Dengan kalau kendaraan dengan kilometer tempuh yang sama gitu kan, tapi carbon intensity-nya rendah gitu kan. Ya dengan apa ya? Berarti BBM-nya yang harus diperbaiki gitu kan. Nah itu yang susah kan. Kita servis aktivitinya tidak berubah sama, tetapi pembangunan kita lebih berkualitas gitu ya. Aktivitas kita lebih berkualitas dari sisi lingkungan gitu ya. Itu kira-kira. Tapi saya heran ya Pak ya. Ada beberapa ya, seperti kalau tidak salah itu World Energy Council ya Pak ya. Itu dia membuat sebuah indeks yang bernama kalau tidak salah itu Trilema Energy kalau tidak salah Pak. Mungkin Bapak sudah pernah dengar kali ya. Dan itu kalau saya lihat terakhir beberapa hari yang lalu saya lihat di tahun 2020 ini reportnya itu Indonesia semakin membaik Bapak, di mana indeks Trilema Energy ini kan terbagi menjadi energy security atau ketahanan energi, terus kesinambungan lingkungan atau environmental sustainability, sama yang terakhir itu energy equity Pak, ketersediaan energi. Dan Indonesia itu mengalami peningkatan dari peringkat 69 di 2019 itu menjadi 2020 di angka 5, di peringkat di 56, dan itu didorong atau ditopang oleh kesinambungan lingkungan Pak, environmental sustainability. Jadi istilahnya bertolak belakang begitu ya Pak ya. Tapi sih kurang tahu deh. Betul. Sebenarnya kita itu berlimpah sekali ya, energi efisien, karbon efisien ya. Kita tuh banyak sekali energi baru dan terbarukan ya, EBT ya namanya. EBT betul. Misalnya yang lucu itu waktu saya ada proyek dengan besar ya, konsorsium perguruan tinggi hijau ya. Datang ke Pulau Sumba ya. Di Sumba itu energi itu, listrik itu diimpor lah petik gitu dari Pulau NTT Kupang ya. Coba diimpor itu, listrik itu diimpor. Dengan apa? Padahal di Sumba itu adalah pulaunya energi. Di situ banyak sekali bisa kincir angin, bisa panel surya, segalanya bisa di situ. Itulah kan lucu. Jadi disimpan di nah itu kan sebenarnya memang mahal ya. Memang perlu investasi gitu ya. Perlu investasi yang mahal gitu. Tapi mau tidak mau ini harus dilakukan, kecuali dalam jangka panjang gitu ya. Ini akan menjadi mahal gitu, mahal sekali. Malah yang cost
Sama, ini juga nikel ya. Nikel itu sekarang kita diincar loh oleh Tesla. Oleh Tesla itu luar biasa, makanya saham Antam naik sekali cepat itu. Saham Antam itu. Karena apa? Mereka kejar nikelnya itu untuk baterainya. Ya, gas juga udah dari dulu. Kalau gas sudah diambil ya. Kalau gas sebenarnya medium term ya. Jadi transisi dari coal yang apa tidak ramah ini ke gas dulu sebenarnya sebelum ke EBT. Ya, ini gas sudah oleh China, oleh Korea dan sudah dari zaman Megawati sudah dikontrak untuk berapa puluh tahun gitu ya untuk kemudian diekspor ke sana gitu. Jadi luar biasa, padahal ini potensial ya, potensial gas itu kita kan luar biasa potensi gas alamnya itu. Kayaknya salah satu yang terbesar juga ya. Ya begitulah. Baik Bapak, terima kasih Pak. Challenge green growth kita itu masih luar biasa ya, challenge gitu. Sebenarnya ada di paper ketiga itu terlihat ya bahwa upaya mereduksi apa dalam jangka panjang ya, upaya mereduksi emission itu tidak akan mengganggu growth. Itu kasus Indonesia loh. Jadi pemerintah jangan ragu-ragu gitu. Jangan ragu-ragu untuk ini long term ya sifatnya. Jadi kalau ada causality antara growth dengan emission gitu ya, kita kan takut kalau emission itu diturunkan secara drastis, takutnya kan mengganggu growth ya, GDP growth. Betul, karena biaya mahal segala macam. Evidence menunjukkan bahwa tidak. Justru upaya mereduksi emisi itu di Indonesia, yaitu kasus Indonesia, malah akan bagus untuk growth ke depan ya, jangka panjang. Karena berpikirnya ini kan sebenarnya konflik antara jangka panjang dengan jangka pendek sebenarnya. Pemerintah kan ya 2 periode kan, itu kan biaya 2 periode kan tidak bisa dikompensasi untuk yang jangka panjang ini menjadi 2 periode kan nggak bisa gitu kan. Pemerintah bisa tekor APBN dan segala macam. Ya, itulah masalah kita perlu belajar ke mungkin apa dulu itu Repelita gitu ya. Iya. Yang jangka panjang itu yang 25 tahun gitu kan, yang zaman Orde Baru sehingga tidak terganggu oleh short term objektif gitu ya. Long term objektif ini tidak bisa terganggu oleh short term objektif. Itu masalah politik sebenarnya. Termasuk subsidi energi itu yang memalukan sekali gitu ya. Karena itu sudah evidence, kalau sudah jelas bahwa energi itu dikonsumsi oleh orang kaya. Orang kaya. BBM itu, yang kotor itu, yang diimpor itu, dikonsumsi oleh orang kaya. Jelas itu. Tetapi kita kan tidak mau gitu mereduksi subsidi itu kan, karena itu tidak populer bagi pemerintah. Ya, digoreng gitu ya, entah oleh ya siapalah. Ya itu evidence ya, jelas. Ya, orang itu amazing gitu. Jadi seminar Green Growth dulu di Copenhagen ya, itu heran aja dengan kenapa Indonesia itu bisa seperti itu. Ya saya jawabnya itu bukan ekonomi jawabannya, itu ekonomi politik saya jawabnya. Karena ya itu tadi short term objektif dengan long term objektif tidak padu gitu ya. Nanti kita keputusan politik itu kan short term. Jadi banyak sekali nih, kalian bisa juga, Anda bisa kalau riset Green Dot ini bisa juga diinikan dengan political economy ya, dengan Pak Didi Namanuri misalnya pembimbingnya, bisa juga. Ya, ini banyak sekali kasus-kasus evidence yang ajaib di Indonesia itu, dan ini bisa jadi challenge. Siapa tahu jadi solusi gitu sebenarnya. Bagaimana caranya? Oke, ada lagi yang lain untuk bisa kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah ini. Ya. Kalau saya sampai di sini berarti ujiannya sampai situ ya, sampai yang barusan. Kalau ada lagi berarti ya nanti soal dari saya terpisah ya. Nanti soal dari saya terpisah. Nanti lembar jawabannya juga dipisah ya nanti ya. Demikian dari saya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Close ya. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak.